Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu lagi teman-teman operator semuanya ya. Di sini kita akan berbagi info penting terkait persiapan gladi bersih TKA ya untuk jenjang SD atau MI dan juga jenjang SMP dan juga MTS derajat ya. Dan ini juga berlaku untuk jenjang wusta juga teman-teman ya, atau kesetaraan ya, berdasarkan informasi pada edaran terbaru yang mana kita sudah mendapatkan informasi ya terkait edaran terbarunya terkait TKA, gladi bersih TKA. Nah, teman-teman di sini kita dapat edarannya, nanti kita share ya. Ini edaran terbaru yang mana tujuannya gladi bersih TKA ini sebagai tahapan persiapan teknis dan administratif sebelum TKA utama. Jadi intinya memperkenalkan lah ya aplikasinya atau tampilan aplikasinya kepada para pesertanya, yaitu para siswa. Dan kemudian gladi bersih diperuntukkan untuk satuan pendidikan untuk jenjang MTS, WUSTO, dan MI atau ULA. Dan ini juga berlaku untuk jenjang SD atau SMP juga ya, statusnya sama, baik yang mandiri atau yang menumpang. Jadi buat teman-teman yang TKA-nya masih menumpang di sekolah lain, kalian juga bisa mengikuti gladi bersih. Nanti biasanya kalian akan dapat informasinya dari sekolah yang kalian tumpangi. Kemudian murid akan mendapatkan akun sesuai dengan identitas masing-masing sebagaimana yang terdaftar dalam sistem pendataan TKA. Jadi nanti para santri atau para siswa itu akan mendapatkan akunnya ya sesuai dengan yang masing-masing mereka miliki. Apalagi yang kemarin sudah simulasi itu juga hampir sama seperti itu ya. Kemudian memberi kesempatan edukasi penggunaan aplikasi tes kepada calon peserta meliputi login, memasukkan token, mengerjakan soal hingga menyelesaikan tes ya. Jadi intinya adalah santri atau siswa itu bisa login aplikasinya ya di Exambro Client, kemudian bisa memasukkan token, bisa mengerjakan soal sampai dengan menyelesaikan tes. Jadi nanti nggak perlu memikir jawabannya benar atau salah dulu, yang penting bisa mengerjakan soal dulu sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, pada saat gladi bersih murid tidak diwajibkan mengerjakan sampai alokasi waktu berakhir. Yang penting murid telah mencoba login, memasukkan token, dan berlatih mengerjakan soal. Dengan demikian diharapkan seluruh murid yang terdaftar DNT peserta TKA memperoleh kesempatan mengikuti gladi bersih. Nah, jadi intinya hampir sama seperti poin yang keempat tadi ya. Jadi tidak harus sampai waktunya selesai. Jadi siswa bisa login, bisa masukkan token, kemudian bisa ngerjakan soal ya. Dikiranya jadi intinya dia tahu soal-soal yang akan diujikan, jenis-jenisnya seperti itu, dan bisa dipelajari. Kemudian tanpa harus nunggu waktu selesai, misalkan sudah merasa cukup ya tinggal diselesaikan di soal yang terakhir. Dan untuk siswa yang sudah terdaftar dalam DNT atau data nominasi tetap peserta TKA itu sebaiknya harus mengikuti gladi bersih. Itu teman-teman ya. Kemudian proktor, teknisi, dan calon pengawas diharap dapat menerapkan prosedur operasional standar pelaksanaan tes bagaimana pada pelaksanaan TKA utama. Nah, jadi nanti ini kesempatan ya bagi proktor dan juga teknisi dan pengawas untuk menerapkan prosedurnya ketika hari H nanti TKA-nya sudah dilaksanakan. Jadi untuk proktor mungkin bisa mengetes aplikasinya ya di Exambro-nya ya, Exambro proktornya nanti bisa dicek ya. Kemudian untuk teknisi mungkin lebih ke
komputernya ya, kemudian jaringan internetnya ya, sekalian dicek-cek juga. Kemudian untuk pengawas ya, mungkin prosedur saat ngawas ya. Kemudian untuk jadwal gladi bersihnya juga sudah diinformasikan ya. Untuk gelombang 1 itu tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2026. Kemudian gelombang 2 ini tanggal 11 sampai 12 Maret 2026. Kemudian gelombang khusus ini 14 sampai 15 Maret 2026. Kemudian untuk gelombang 3 ini 16 sampai dengan 17 Maret 2026. Kemudian gelombang tambahan ini 30 sampai dengan 31 Maret 2026. Dan untuk saran kami sebaiknya bisa mengikuti di gelombang 1 atau gelombang 2, teman-teman. Gitu ya. Gelombang 1 atau gelombang 2. Kemudian untuk pengaturan jadwalnya, nanti untuk satuan pendidikan nanti diberikan fleksibilitas dalam mengatur jadwal gladi bersih sesuai dengan kesiapannya. Jadi boleh milih gelombang 1, 2, 3 khusus tambahan ya, bebas. Tapi saran kami ya bagus gelombang 1 atau 2 ya. Kemudian satuan pendidikan dapat memilih gelombang gladi bersih yang berbeda dengan gelombang pelaksanaan TKA utama ya. Misal di TKA utama kita pilih gelombang 3 dan 4 karena untuk jenjang kesetaraan ya. Nanti kalian untuk yang gladi boleh gelombang 1, 2 boleh ya, tidak harus sama saat TKA utama nanti. Kemudian satuan pendidikan yang memilih gelombang 4 pada pelaksanaan TKA utama dapat memilih mengikuti gladi bersih pada gelombang 1 atau 2 ya, hampir sama seperti poin 2 tadi yang sudah kita jelaskan, teman-teman. Jadi intinya ya udah saya ringkas terkait hal yang harus dilakukan saat gladi ya, yakni yang pertama adalah pengenalan sistem ya, pengenalan sistem dan aplikasi ujian. Misalkan cara login ya, masukkan username dan passwordnya, cara mengklik dan mengubah jawabannya misalkan ya, cara berpindah ke soal berikutnya atau sebelumnya, kemudian cara menyelesaikan ujian, yaitu nanti termasuk dalam pengenalan sistem dan aplikasi ujian. Kemudian pengecekan perangkat dan jaringan, ini krusial banget untuk teknis ya, teknisinya dan juga proktornya nanti bisa berkolaborasi ya. Kemudian simulasi tata tertib dan alur ujian, misalkan pengecekan dokumen ya, kartu pesertanya dibawa tidak, nanti ya ini lebih ke pengawas ya. Kemudian mengecek pakaian, mungkin siswanya ketentuannya sesuai dengan satuan pendidikannya, seragam yang dipakai apa. Kemudian pengecekan barang bawaan, misalkan ya dilarang membawa kalkulator, jam tangan, handphone ya misalkan. Kemudian simulasi pengawasan oleh pengawas ruangan. Jadi nanti ini kesempatan ya, gladi bersih harus seyogyanya bisa diikuti. Kemudian yang keempat, latihan manajemen waktu tentunya. Jadi nanti siswa bisa mengira-ngira kira-kira satu soal itu berapa menit, nanti itu manfaat banget untuk mengelola manajemen waktu. Kemudian tentunya yang terakhir, mengidentifikasi dan laporan kendala atau troubleshooting ya. Jadi misalkan di layar ada tiba-tiba blank atau gagal login, internet putus ya, nanti waktu hari H kita bisa troubleshooting ya. Ini kesempatan kita, jadi waktu yang tepat ya untuk melapor. Jadi nanti misal menemukan error pada sistem agar bisa segera diperbaiki oleh panitia atau teknisi ya, sebagai sebagai teknisi saat TKA-nya gitu. Baik, mungkin itu ya teman-teman yang harus dipersiapkan mungkin ya. Misal kalian udah nginstal Exambro client ataupun Proctor di simulasi, itu teman-teman nggak perlu install lagi ya, nggak perlu install atau download lagi, cukup pakai saat menggunakan simulasi kemarin gitu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Baik, semoga bermanfaat teman-teman ya. Nanti kita update lagi video terbarunya ya terkait
Exambo, Proctor, dan kliennya seperti apa. Gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.